Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa penyembahan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan, kesehatan dan kemauan bagi kita sekalian. Ini bukan karena kekuatan kita Saudara, tetapi karena kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan, Tuhan membuka kesempatan bagi kita mendekat untuk menerima berkat-berkat-Nya pada sore hari ini. Haleluya. Mari Saudara, kita akan memulai ibadah doa kita. Kita akan menaikkan pujian kita. Dan setelah pujian ini dinaikkan, nanti saya mohon dalam kasih Tuhan, Ibu Eni, adakah Ibu Eni bisa menaikkan doa pembukaan bagi ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau mengangkat pujian kita bagi Tuhan, dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan. Kami menyembah Engkau, segenap kehidupan kami serahkan padamu. Haleluya. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kasih-Mu tak. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang menjadi harapan kami. Haleluya. Kami datang pada Tuhan. Haleluya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami berada dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau masih memberikan kepada kami hari yang baik Tuhan. Bahkan Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersatukan hati kami dalam ibadah doa penyembahan ini Tuhan. Sungguh kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Bahkan Kau sertai kami Tuhan hari lepas hari Tuhan. Bahkan pribadi lepas pribadi Kau sertai terus Tuhan dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Kau masih memberikan waktu ini Tuhan. Kami mau pakai waktu yang baik ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati, pikiran, tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk kami berfokus hanya kepadamu saja Tuhan. Biar Kau akan sucikan dan kuduskan layakan kami Tuhan. Untuk kami layak dan kudus Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mutanggalkan segala beban permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Biar kami memfokuskan terus hanya kami mau menyembah Engkau Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah doa ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik pemimpin pujian ataupun juga Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami Tuhan. Kau urapi Tuhan, kami percaya Tuhan urapan-Mu turun atas semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jaringan-jaringan yang kami pakai Tuhan. Untuk setiap internet atau apapun yang kami pakai Tuhan, baik laptop ataupun handphone yang kami pergunakan Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau urapi Tuhan kami semua Tuhan. Kami mohon juga setiap anasi-anasi si jahat yang akan mengganggu Tuhan, yang tidak merasa senang Tuhan kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau usir, kami mau patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan tubuh jiwa roh kami Tuhan kami persembahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan Kau akan pimpin kami dari pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kami Tuhan diberikan sukacita Tuhan dalam mendengarkan setiap firman-firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan kami percaya Tuhan setiap firman yang ada Tuhan, baik kami, biar akan kami dengar Tuhan, dan kami terlebih dahulu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kau Gembala agung kami, Kau mempelai surga yang mengasihi kami. Kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, pelayanan pujian akan dilayani oleh
Saudari Lita, saya persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan untuk waktu sore hari ini. Kita mau memuji dan mau menyembah akan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita akan memuji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena kita boleh mengenal dan boleh merasakan akan kasih karunia Tuhan, yaitu bagaimana Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit, dan Dia sudah ada di dalam kita, bergerak dan bekerja dalam kehidupan kita, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, kita akan mengangkat pujian kita yang pertama. Kita katakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya, kita memuji Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Bagi Yesus Allahku, Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana. Bagi Yesus Allahku, Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhanku, Hosana, Hosana, Hosana. Bagi Yesus Allahku, Hosana, Hosana.
Tuhanku. Sekali lagi kita katakan Hosana, Hosana bagi Engkau Yesus. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur dan bersyukur selalu hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya kita boleh kembali dikumpulkan sore hari ini. Kita mau bersukacita, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Kita bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persekutuan kita, perkumpulan kita dalam kasih dan anugerah-Nya. Haleluya. Kita persiapkan hati kita saudara-saudara untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau menerima kembali pribadi Tuhan sendiri lewat firman-Nya yang sudah Dia berikan bagi setiap kita menjadi bagian dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mengangkat pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti saya serahkan pekerjaan Tuhan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia di antara kita.
hidup, terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, ada hidup, terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Puji Tuhan, mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada petang hari ini kami seberapapun sidang jemaat yang ada di El Kafana, Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama. Tuhan berikan waktu yang baik di mana kami boleh mengadakan ibadah doa penyembahan. Bapa di sorga, kami percaya saat kami mengadakan ibadah doa dan kami menyembah Tuhan, disitulah Tuhan sedang memberi nafas kehidupan kepada kami, khususnya kepada roh kami ini Tuhan, supaya roh kami bisa melekat kuat kepada firman, sehingga terpeliharalah bukan cuma sekedar tubuh jiwa kami, melainkan roh kami pun menjadi pribadi yang menyala-nyala dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami melayani Tuhan, menantikan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang mendengarkan sebentar firman Allah. Mari berkuasalah Roh Kudus atas setiap pendengaran kami. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kuasa-Mu di rumah kami masing-masing, di ruangan kami masing-masing. Hati kami dijamah oleh kuasa firman-Mu. Kami dijamah oleh Roh Kudus, sehingga timbullah Tuhan kerinduan untuk kami bisa menyembah akan nama Tuhan, nama di atas segala nama yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Sakit penyakit kami, masalah kami di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau menyembah Tuhan, sehingga ketika kami menyembah Tuhan, kami menjadi pribadi yang kuat berdiri teguh Tuhan. Dan kami percaya segala permasalahan sakit penyakit problema yang kami gumuli, sudah Tuhan jawab semuanya melalui kekuatan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuasa iblis anasir jahat dalam bentuk gangguan kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan, hati kami yang keras, hati kami yang tidak mau tunduk rendah hati, Tuhan garap hati kami, supaya hati kami ini menjadi pribadi yang rendah hati dan lembut. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih.
Terpujilah namamu besar kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau gembala kami yang baik, kepala gereja, dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, selamat petang. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur pada hari ini, sore hari ini, kita masih diberikan kesempatan dan kita masih diberikan kesehatan, terlebih diberikan kemauan ya saudara untuk boleh bersama-sama merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita tahu nanti setelah kita mendengar firman Allah, kita akan menyembah kepada Tuhan. Menyembah itu bukan cuma dari sekedar ucapan atau mulut lidah yang berbunyi, tetapi penyembahan yang benar. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan merubah hidup kita saudara ya, menjadi pribadi yang benar-benar menyembah. Ya, jadi segala yang ada di dalam hidup kita, kita rendahkan diri di hadapan kedaulatan Tuhan, sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran yang mengambil alih, ya, untuk kita merasa kita mampu, merasa kita sanggup menghadapi dunia ini, tetapi sepenuhnya kita serahkan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Bentuk penyembahan yang kita lakukan itu saudara, ya harus selaras dengan apa yang di sorga. Kita tahu bagaimana Rasul Yohanes di dalam penglihatannya di Pulau Patmos ketika dia melihat tahta, ya di sekitar tahta itu ada 24 tua-tua. Ya, 24 tua-tua ini adalah orang-orang suci, bukan sembarangan yang bisa duduk di sekitar tahta. Tetapi kita lihat ketika anak domba itu ada berdiri di tahta, di tengah-tengah tahta untuk membuka meterai, ya maka ke-24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya, kemudian mereka semua sujud menyembah. Menyembah diarahkan kepada anak domba yang sudah tersembelih. Mahkota berbicara soal kebanggaan diri, mahkota itu berbicara soal pencapaian ya saudara ya. Biasanya orang, kemarin kita sudah sama-sama berbahagia ya saudara ya, Indonesia boleh dapat emas dari cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade. Waduh, rasanya semua lupa sama pandemi ya saudara. Semuanya senang kita mendapatkan emas walaupun cuma satu di Olimpiade. Ya, itu adalah pencapaian. Pencapaian dalam hal prestasi olahraga. Nah, pencapaian-pencapaian yang kita punya di dalam dunia ini saudara, ya, apakah kita ini sekarang menjadi seorang yang kuat, seorang yang kaya, bahkan mungkin kita merasa kita ini sehat, mampu mengendalikan melaksanakan prokes dengan baik ya, sehingga kita ini kuat sehat. Itu pencapaian-pencapaian dan kebanggaan-kebanggaan yang harus kita lemparkan. Ya. Ada 7 perkara yang disampaikan di dalam Wahyu, bahwa segala kehormatan, segala kekayaan, segala kemuliaan, ya, segala keabadian, semua kekayaan itu hanya bagi nama Tuhan. Kekayaan di dalam dunia ini dicari oleh orang-orang, saudara ya. Kehormatan, nama, kemuliaan dicari di dunia ini oleh orang-orang. 7 perkara itu termasuk kesehatan dan sebagainya, itu dicari oleh orang-orang. Tetapi ketika kita menyembah kepada Tuhan, ke-7 perkara itu semuanya milik Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang menjamin. Bukan kesehatan pribadi yang kita jaga gitu saudara. Ya, bukan kekayaan harta duniawi yang kita upayakan yang mampu menyelamatkan kita pada hari kemurkaan. Melainkan kebenaran. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita saat kita menyembah, Tuhan berikan kebenaran itu saudara kepada kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, kita masih belajar di dalam kitab Kolose ya saudara ya. Kitab Kolose, nanti saya ajak kita semua membuka Alkitab kita. Kita mempersiapkan Alkitab kita di dalam kitab Kolose. Mari saudara boleh buka Kolose pasal yang ke-2 ya. Kolose pasal 2 saya akan baca 2 ayat saudara. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Allah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, bukan cuma sekedar teguh, tetapi suratan Kolose ini berkata, ketika kita menerima Kristus, kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, kemudian harus bertambah teguh, ya, di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya ada pertumbuhan, saudara. Ya. Bertambah teguh ini bukan statis. Kalau kita lihat batu karang yang teguh, ya saudara, dihempas oleh ombak misalnya, oleh angin, dia teguh, ya, dia teguh. Tetapi sayang statis, diam. Kalau saudara lihat itu di Pangandaran, ya, sebelum Pangandaran itu ada batu hiu dulu, ya, batu hiu. Dulu waktu saya kecil, itu kenapa disebut batu hiu? Karena batu karang itu yang di tengah laut itu berbentuk seperti ikan hiu, siripnya, saudara. Ya, makanya disebut batu hiu. Sekarang saudara ke sana, boro-boro itu kelihatan sirip hiu. Ya, hanya seperti ya batu tanpa bentuk. Kenapa? Karena sekalipun dia teguh, kalah juga oleh hempasan angin dan gelombang. Dia teguh, tetapi statis. Nah, yang disebut dengan hendaklah kamu bertambah teguh, ini adalah dunamis. Ya, dunamis tidak statis, tetapi ada pergerakan, ada pertumbuhan, ya, di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar poin yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, jadi ada 4 poin yang tadi kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6-7. Yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap ini artinya tidak tergoyahkan, saudara. Ya, tidak tergoyahkan. Seperti pohon yang ditanam, tetap itu berarti tidak pindah-pindah. Tetap di situ. Kalau tetap di situ, suatu pohon yang ditanam akan punya modal atau akan ada kans itu apa ya? Kesempatan untuk bisa kuat akarnya. Lain kalau pohon itu berpindah-pindah, saudara. Memang pohon tidak bisa berpindah-pindah sendiri, dipindah-pindah begitu, saudara. Maka tidak ada kesempatan akarnya itu menjadi kuat. Ya, tetapi ketika tetap di dalam Dia, artinya tetap itu ada hubungannya dengan kesetiaan, ya, maka akan ada kesempatan untuk akarnya itu kuat. Ya, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi kalau diilustrasikan seperti pohon, itu akar yang di bawah itu jauh lebih besar daripada yang di permukaan, saudara. Ya, mirip dengan fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan di permukaan itu sebetulnya bagian yang kecil. Karena sesungguhnya bagian di bawahnya yang terendam air itu jauh lebih besar. Nah, akar di dalam Tuhan pun, ya, kalau tambah kuat, itu tidak kelihatan di permukaan. Tetapi membuat pohon itu kuat, walaupun nanti akan ada banyak masalah. Ya, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kemudian yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Nah, bertambah teguh di dalam iman, ini tidak lepas hubungannya dengan poin ke-1 dan ke-2. Berbicara soal kesetiaan. Kemudian kita sudah pernah mendengar, saudara, kalau 2 minggu yang lalu kita belajar yang poin 1, tetapi poin 2 pun kita sudah pernah mendengar. Ya, kalau berakar di dalam Dia itu akarnya pasti bagus, pasti baik. Tuhan akan buang yang pertama akar pahit. Ya, akar pahit ini seperti akar yang tidak bisa bertumbuh karena kepahitan. Kemudian akar busuk itu pun akan Tuhan ganti. Ya, kalau airnya bagus pasti akarnya tidak akan busuk. Kalau firman atau pengajarannya bagus, pasti akar kita tidak akan menjadi busuk. Yang membuat busuk itu karena ada pengajaran yang tidak benar. Ada hal-hal yang kita tanpa sadar, akar itu membuat akhirnya jadi busuk. Airnya tidak bagus.
Ya. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman, maka justru akar pahit yang dibuang. Akar busuk dirobah, dipotong. Menjadi akar yang kuat. Nah, ketika kuat, maka pohon di atasnya pun mulai dibangun. Ya, saudara ya, mulai dibangun. Dibangun ini kita pun sudah mendengar seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Bukan orang yang membangun rumah di atas pasir. Karena ketika datang ujian, ya, rumah itu roboh dan kerusakannya amat besar. Ya, ada hujan dari atas, ujian itu dari atas, ada angin dari samping, dan ada banjir dari bawah. Ya, ini kita sudah pernah mendengar. Nah, baru nanti melangkah ke poin yang ketiga. Hendaklah kamu bertambah teguh. Jadi ada pertumbuhan di sini, saudara. Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, sehingga poin yang keempat ini buahnya. Ya saudara ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ucapan syukur itu buah. Ya, buah dari hasil pohon yang tetap di dalam dia, berakar di dalam dia, kemudian mulai tumbuh dibangun di atas dia, bertambah teguh, ada progres, ya, sampai akhirnya hati melimpah dengan syukur. Bukan cuma satu buah kalau melimpah ini. Ya. Kalau melimpah ini berarti syarat dengan buah, ya, sehingga hidup kita adalah hidup yang mengucap syukur, tidak kering. Kita pun sudah mendengar, saudara, tanda kehidupan yang kering itu bisa dideteksi dari mulut yang kering. Mulut yang kering itu suka bersungut-sungut. Ada masalah bersungut-sungut. Ada tantangan ngomel. Ada masalah apalagi pergumulan yang berat, kalah sudah. Kalau dimulai dari persungutan pasti kalah. Tapi kalau kita mulai mengerti, ya, dari pelajaran kitab Kolose ini, kita sudah menerima Kristus Yesus. Nah, harus ditindaklanjuti dengan 4 tindakan. Hidup tetap di dalam dia, berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, bertambah teguh dalam iman, sampai akhirnya menghasilkan buah. Ucapan syukur ini buah yang keluar dari bibir, saudara. Ya. Buah yang keluar dari bibir. Bukan buah bibir ya, saudara ya. Tapi buah yang keluar dari bibir. Untuk mengalahkan persungutan. Untuk mengalahkan dusta. Itu ucapan syukur. Jadi Tuhan pernah mengajar kepada kita, jangan sampai kita nanti jatuh di dalam dusta. Dosa dusta. Nah, berarti caranya harus dikalahkan dari sekarang dengan hati yang berbuah melimpah, yaitu ucapan syukur. Ya saudara, nah sekarang saya akan mengajak kita untuk lebih dalam mempelajari poin yang ketiga ya saudara ya. Poin yang ketiga, yaitu hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi tadi dikatakan ada pertumbuhan, ada progres. Iman kita bukan cuma sekedar teguh, tapi bertambah teguh. Ya. Ini menghadapi tantangan di akhir zaman ini, kenapa kita perlu bertambah teguh, jangan statis. Karena masalah dan tantangan di depan kita ini juga bertambah-tambah. Ya. Masalah yang kita hadapi 2 tahun yang lalu, mungkin kalau kita lihat sekarang, aduh kalau itu mah ringan. Kalau sekarang kita hadapi itu mah ringan. Begitu ya saudara. Saya kadang-kadang suka pikir-pikir dulu, aduh ada masalah 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang dihadapi, saudara lihat, aduh kayaknya mampulah. Begitu ya saudara. Tetapi pada saat kita menghadapinya, sudah berdarah-darah seolah-olah kita saudara. Sudah nangis terus tiap malam. Ya, sudah bergumul terus, rasanya berat sekali. Nah, kalau kita lihat tahun ini dan kemudian kita melihat pergumulan yang lalu itu dibandingkan dengan pergumulan sekarang nggak ada artinya. Artinya masalah itu makin lama makin besar. Masalah itu makin lama makin bertambah-tambah. Makanya kalau iman kita pun diam, statis, ya nggak kuat kita. Perlu iman pun semakin bertambah teguh.
Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya. Bersikap sebagai laki-laki, tetap kuat, tidak goyah. Apa maksud daripada firman Tuhan ini? Saudara, di dalam 1 Korintus 15 saya kaitkan dengan ayat yang ke-58 ya. Jadi ayat tadi berdiri dengan teguh dalam iman seperti seorang laki-laki yang tetap kuat, itu saya kaitkan dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, rupanya ya berdiri dan berjaga-jaga ini di dalam ayat yang ke-58 di dalam 1 Korintus 15 ini ada paket. Ya. Berdiri teguh, jangan goyah. Ternyata di sini kita lihat tidak statis. Berdiri teguh, jangan goyah. Berarti kan seolah-olah interpretasi kita kan diam begitu, saudara. Kuat, kaku begitu ya, seperti batu karang tadi. Ya, diam begitu. Nanti didorong. Wah, kalau kita lihat sekarang ini, siapa yang bisa dorong Yoel? Ayo berdiri Yoel, gitu. Ya, siapa yang bisa dorong? Agus. Wah, kalau Agus pasti nggak akan bisa kuat. Ya, kalau sudah Yoel, apa sih istilahnya kalau bahasa Sundanya? Udah ajak aja, ajak gitu. Sudah, nggak ada yang bisa kuat. Ya, itu arti daripada berdiri teguh, jangan goyah, nggak goyang-goyang gitu ya saudara ya. Tetapi ternyata paketnya bukan begitu di dalam 1 Korintus 19 ayat 58. Karena berdiri teguh jangan goyah itu dilanjutkan dengan perkataan ayat begini. Giat. Ada kegiatan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan berdiri teguh jangan goyah, justru giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, berdiri teguh dan jangan goyah itu bukan diam. Masa-masa pandemi seperti ini, sudahlah diam aja lah. Apa yang bisa saya lakukan? Kan semua terbatas. PPKM semua terbatas. Berarti diam. Bukan saudara ternyata ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini paket dari Tuhan. Berdiri teguh jangan goyah itu giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu menambah teguh iman kita. Kegiatan yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan membuat iman kita justru bertambah-tambah kuat. Sebaliknya kalau kita diam, apatis, saudara ya, menyerah sama keadaan, ya, pasif, tidak mau bekerja dalam pekerjaan Tuhan, saya rasa bukannya tambah teguh, tambah lemes, saudara. Tambah leles, saudara. Itu ya. Justru dengan kita selalu menggiatkan diri kita, mendorong kita, ya, seluruh hidup kita giat dalam pekerjaan Tuhan, maka ada upah bahwa persekutuan dengan Tuhan dan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jadi berdiri teguh dan tidak goyah itu saudara sama dengan giat dalam pekerjaan. Ini ya, jadi kalau kita katakan pujian, ayo berdiri teguh, jangan goyah. Artinya giat, semakin giat. Semakin giat, semakin kalau dulu kita bekerja buat Tuhan, ya setiap minggu mungkin ya saudara ya. Sekarang tambah. Dan saya percaya bagi orang yang giat, tidak ada, apa itu istilahnya, tidak ada hal yang tidak dapat dikerjakan, begitu saudara. Ya. Firman Allah katakan, apa yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau orang bilang, aduh nggak ada kegiatan ini, di masa pandemi mah kayaknya nggak ada kegiatannya dalam pekerjaan Tuhan, itu pada dasarnya saudara malas. Ya. Pada dasarnya saudara tidak mau giat. Saudara, saya mau saksikan kepada kita semua, justru di masa pandemi ini saudara ya, saya setiap hari ada pelayanan. Dulu mana ada, ya, tidak bisa kan karena kita terbatas sama ruang dan
waktu. Saya konsentrasi kepada jemaat di El Kafana. Sekarang hampir seminggu itu pasti 3 kali saya ada undangan, saudara. Langsung ke Manado, langsung kemana. Besok pagi jam 9 ada pelayanan saya ke Papua. Enak ya saudara ya pakai Zoom ini. Mau ke Papua, mau ke Manado, mau kemana saja. Gampang, tinggal beli pulsa. Bukan beli tiket pesawat. Nah ini arti bahwa kalau kita mau terus giat dalam pekerjaan Tuhan, ya, pasti Tuhan bukakan jalan. Dan semakin banyak kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan, iman kita semakin kuat. Semakin bertumbuh. Dalam menghadapi tantangan di depan kita, oh nanti Tuhan akan beri kekuatan kepada kita, saudara. Kita lihat di dalam pengalaman Yosua, saudara. Ya, berdiri teguh dalam iman. Ini di dalam Yosua 1 ayat 5-7. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kapan? Seumur hidupmu. Ini kata Tuhan. Jaminan yang Tuhan berikan kepada Yosua, saudara. Saudara bayangkan ya, Yosua ini di bawah bayang-bayang Musa. Kepemimpinan Musa itu begitu luar biasa, saudara. Oh, Musa ini sudah dianggap dewa sama orang Israel ini, saudara. Ya, begitu karismatik, begitu kuat wibawanya, begitu besar urapannya. Nah, ketika kepemimpinan itu diberikan kepada Yosua, Yosua kecil hati. Sanggup nggak saya memimpin bangsa yang besar seperti Musa? Sedangkan tugas di hadapan dia jauh lebih besar. Karena harus berperang menghadapi raja-raja yang ada di seberang Sungai Yordan. Tuhan datang khusus. Panglima bala tentara Allah datang khusus untuk menguatkan Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lihat kata Tuhan kepada Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Bukan cuma sementara, saudara. Tetapi jaminan Tuhan katakan seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Nah, di sini penghiburan yang Tuhan berikan. Tuhan tahu betapa kecil hatinya Yosua ketika dia lihat keberhasilan Musa. Makanya Tuhan katakan seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah ini jaminan yang kuat? Oh, kalau saya jadi Yosua ya, nama saya Yosua, saudara. Tetapi pada saat itu kalau saya jadi Yosua, besar hati saya. Kalau Tuhan sendiri berkata begini, saudara ya, tidak ada seorang pun dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, ayat 7, diulang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah di sini seperti yang tadi saya sampaikan di dalam kitab Korintus tadi, bahwa kuat dan teguh itu sama dengan giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini juga mirip ya saudara, ini kan ayat menjelaskan ayat. Dan memang Tuhan kita itu ajaib. Jadi Tuhan katakan kepada Yosua itu untuk kuat dan teguh hati itu berarti bukan cuma diam. Coba saudara perhatikan. Kuat dan teguh hati versinya Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua, yaitu kalimat berikutnya di dalam ayat yang ke-7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara baca lagi ayat yang sebelumnya ya. Ini ayat yang ke-5.
Tuhan katakan begini, apakah kalau hari ini saudara dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam kelemahan, firman Allah berkata seperti perkataan Tuhan kepada Yosua malam hari ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana hati saudara? Besar hati saudara? Kuat hati saudara? Tetapi Tuhan katakan, ada bagianmu. Bagian kita apa saudara? Bertindaklah hati-hati. Memang Tuhan beserta. Memang Tuhan menyertai dengan kuasa. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan engkau. Tetapi tetap tindakan kita apa saudara? Hati-hati. Bagian kita adalah mentaati hukum. Bagian kita adalah mentaati firman. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi Korintus. Kuat dan teguh, bertumbuh, berdiri, jangan goyah, kuat. Ya, kemudian bekerja, giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan itu adalah mentaati firman. Dan mentaati firman itu mutlak. Tidak boleh menyimpang sedikit pun. Ini menyimpang ini saudara, saya suka katakan 1 derajat saja sudah menyimpang. Setengah derajat saja sudah menyimpang. Kalau sekarang menyimpang setengah derajat, nanti tambah lama, tambah besar penyimpangannya. Ya, sudut itu kan kalau dekat ya saudara, nggak kelihatan. Mungkin kelihatannya, aduh ini yang disebut dengan sudut sempit ini ya. Sudut sempit 1 derajat itu kalau 1 senti garisnya nggak kelihatan saudara, berhimpitan. Saudara punya busur derajat coba, yang 1 derajat itu, aduh kecil sekali, mungkin 1 mili. Tetapi coba saudara tarik garis yang utama saudara tarik lurus, nah yang menyimpang 1 derajat ini saudara juga tarik lurus. Berkilo-kilometer akan terbentang jurang yang lebar. Antara garis yang lurus dengan garis yang menyimpang. Walaupun cuma 1 derajat. Nah Tuhan tidak mau. Ya, kita harus bertindak hati-hati. Supaya jaminan yang Tuhan berikan pun tetap kuat menjadi milik bagian kita. Jadi bagian yang Tuhan berikan, yang Tuhan peringatkan kepada Yosua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, ini mengarah kepada hukum Taurat. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang kita sudah tahu. Ini berbicara soal firman Allah. Ya, di dalam kasih yang Tuhan genapkan di zaman gereja ini. Kuat dan teguh hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan berarti bertindaknya itu harus hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan lewat Musa hambanya. Ya, Yosua 1 ayat 8, Tuhan tambahkan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya saudara, supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, jadi supaya kita bisa bertindak hati-hati itu ada perenungan firman. Mendengar firman itu bukan cuma sekilas begitu saudara. Ya sudah kita dengar, bagus ya bagus. Ya, diurapi ya diurapi. Saya suka kadang-kadang bingung. Ya, dasar saudara berkata diurapi. Itu dari mana? Ya, pengurapan Roh Kudus itu membawa kita semakin kuat takut akan Tuhan. Itu dampak daripada pengurapan. Ya. Jadi kalau diurapi, saudara merasa mendengar firman yang diurapi, tetapi kemudian saudara abai, nah, ini nggak ada gunanya. Firman yang diurapi itu, yaitu membawa sampai ke dalam hidup kita keubahan. Karena Roh Kudus itu membawa kita takut akan Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini diulang lagi, saudara. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, hati-hati dalam bertindak. Ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mendengar firman Allah, jangan saudara itu sama dengan orang yang lain. Ya, jadi harus ada perbedaan. Berbeda dengan orang yang tidak hati-hati. Bertindak dengan seenaknya. Sebab ia tidak merenungkan firman itu siang dan malam. Kita punya hukum untuk bisa bertindak, saudara. Ya. Kalau cuma emosi, semua orang juga emosi, punya emosi. Begitu tersinggung, wah besok saya harus lakukan ini. Balas. Ya. Aduh saya tersinggung, gengsi banget. Posisi saya jatuh sekali. Kemudian harus saya balas. Nah, dirancang-rancang. Hati-hati, saudara. Malam ini kita dengar firman. Firman Tuhan katakan, bertindak itu hati-hati. Besok saudara sudah mencita-citakan mau apa, saudara? Ayo, sesuaikan dengan firman. Bertindak hati-hati. Merenungkan apa yang akan kita lakukan itu dengan hati-hati. Jangan tidak konsentrasi menjalani hidup. Bagaimana besok lah? Bagaimana besok lah? Besok saya mau ke sini. Gimana besok? Saudara, malam ini firman Allah mengajar kepada kita. Hati-hati dalam bertindak. Kita punya hukum. Kita punya firman. Jadi berkonsentrasilah menjalani hidup. Jangan seperti orang yang tidak punya firman. Serampangan hidupnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini kalau sudah berjalan sama orang-orang seperti itu, saudara ya, mulanya tadinya apa saudara? Berjalan sama-sama begitu ya. Kalau berjalan itu ya sudahlah sekilas lalu kan begitu saudara. Tetapi biasanya ya kalau sudah berjalan menurut nasihat orang fasik, nanti lama-lama berdiri bersama-sama. Celakanya kalau sudah duduk bersama-sama. Nah ini, tadinya sih cuma berjalan bersama. Lama-lama berdiri bersama. Akhirnya duduk semua sama-sama. Kalau sudah duduk ini aduh sudah susah. Ikut dalam kumpulan pencemooh. Boro-boro berbuah tadi ya saudara. Nanti kan kita belajar yang keempat kan. Berbuah, berkelimpahan, yaitu ucapan syukur. Kalau sudah duduk dalam kumpulan pencemooh, mencemooh terus saudara. Yang keluar cemoohan, boro-boro buahnya melimpah ucapan syukur. Pasti pencemooh. Tetapi kita mau menjadi pribadi ayat yang kedua ini saudara. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, ini bertindak hati-hati. Harus diselaraskan dengan firman seluruh hidup kita itu. Nah, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu sama seperti binatang yang memamah biak. Ya, siang hari makan rumput. Nah ini kita sedang makan rumput ini. Dalam ibadah pendalaman Alkitab, dalam ibadah raya, dalam ibadah doa penyembahan, kita makan rumput. Itu katakanlah siang hari. Nah di malam hari saudara, kunyah kembali. Sampai nanti memperoleh sari-sarinya. Sampai nanti firman Tuhan betul-betul mendarah daging. Ya. Kalau sudah dengar firman Tuhan, makanya saya bersyukur kalau saudara-saudara yang masih punya catatan. Masih punya catatan. Saudara yang mendengar firman kemudian masih mencatat. Nanti kemudian catatan itu dibaca lagi. Dibaca lagi. Saudara, setiap saya melayani, saudara ya, baik itu ibadah raya, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa seperti ini, itu kan Zoom itu direkam di YouTube.
Saya selalu berulang-ulang saya dengar lagi. Berulang-ulang saya dengar lagi. Supaya apa? Supaya saya pun memamah biak. Memamah biak. Ya. Saya mendengar firman, kemudian dikunyah kembali. Sampai nanti memperoleh sari-sarinya. Ya. Jadi kalau saudara mau memamah biak, ayo nanti minta ke saya. Rekaman kita lengkap. Ya. Dengar lagi, memamah biak lagi. Sampai betul-betul firman itu jadi darah dan daging kita. Tindakan kita, tindakan firman. Ya. Gerakan kita, gerakan firman. Semuanya itu selaras dengan firman. Ya. Berdiri teguh dalam iman, berarti bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat, tidak mudah goyah. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini kuat sekali. Ya. Ini ada kaitannya dengan berjaga-jaga. 1 Korintus 16 ayat 13 tadi, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, berkaitan dengan berjaga-jaga. Kita lihat sikap berjaga-jaga. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadar, saudara. Hari ini firman Allah mengajar kita supaya kita yuk sadar. Ya. Dan berjaga-jaga. Lawanmu itu siapa, saudara? Si iblis. Ya. Lawan kita itu bukan penyakit corona. Lawan kita itu bukan masalah. Lawan kita jelas si iblis. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, ayat 9 ini pesan ya dari 1 Petrus. Saudara, 1 Petrus ini adalah surat penggembalaan. Ya. Jadi kepada kita semua, firman penggembalaan malam ini menekankan kepada kita, lawanlah dia. Lawanlah dia itu siapa, saudara? Iblis. Dengan iman yang teguh tadi. Iman yang teguh itu apa tadi, saudara? Bukan iman yang diam, statis. Sekali lagi saya ingatkan. Tetapi imannya yang penuh kegiatan melayani Tuhan. Jadi melawan iblis itu jangan diam. Justru semakin iblis itu mau menelan kita, ya, semakin kita menerjunkan diri kita ini dalam kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu arti melawan iblis. Semakin kita dekat sama Tuhan, saudara. Ya. Melawan iblis itu bukan, sudah sendiri aja, pergi. Mana iblis? Ayo cari iblis. Saudara cari sarangnya iblis di mana? Oh itu tuh di sana tuh. Di pantai Laut Selatan. Saudara pergi ke sana. Ya. Lawan. Karena kan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, katakan lawan iblis. Kemana lagi? Di situ tuh ada di gunung mana tuh? Itu sarang, gedemit. Katanya saudara. Saudara pergi ke sana. Aduh konyol, saudara. Justru melawan iblis itu, kita menggiatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Masuk dalam perlindungannya Tuhan. Masuk dalam pandangannya Tuhan. Ya, seperti induk ayam. Dia melindungi anak-anak di bawah kepak sayap. Kalau ada musuh elang, makin itu. Anak-anak itu yang di bawah sayap induknya akan terjaga dengan. Jadi melawan iblis itu dengan iman yang teguh, kita bekerja di ladang Tuhan semakin kuat dan bertindak hati-hati. Jangan menyimpang dari firman. Karena sekali kita menyimpang dari firman, lepas dari perlindungan Tuhan. Sekali kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, lepas dari perlindungan induk ayam. Gampang diserang. Ya, lepas dari kawanan, gampang diserang oleh singa. Jadi justru saudara melawan iblis dengan iman yang teguh. Sekali lagi, tetap setia, giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, Mazmur 78 ayat 23 sampai 25, ini peristiwa bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit,
menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Apa ini artinya saudara di masa sekarang? Di masa sekarang Tuhan mengirimkan roti malaikat dengan berlimpah-limpah. Artinya roti malaikat itulah firman penggembalaan yang menggembalakan kehidupan kita sekalian. Sudah berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Gandum yang terbaik, mana dari sorga Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sudah mengumpulkannya itu, saudara? Itu modal kita, saudara. Untuk tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu modal, itu hukum kita. Ya. Jadi sebab itu saudara mari berdoa. Supaya Tuhan kirimkan roti malaikat kepada kita semua. Yaitu firman penggembalaan sebagai perbekalan yang melimpah. Perbekalan kita sampai tiba nanti di tapal batas. Seperti bangsa Israel di tapal batas Kanaan. Ya, bangsa Israel itu setelah mendapat milik pusaka barulah mereka menanam, menabur, dan menuai. Waktu di padang gurun tidak ada. Mereka bisa menanam. Tidak ada mereka bisa menabur. Tidak ada bisa mereka menuai. Ya, mereka mendapatkan perbekalan tadi dikatakan, yaitu roti malaikat. Nah sekarang ini kita di padang dunia ini saudara, kita mendapatkan perbekalan dari Tuhan. Nanti satu saat kita akan menuai. Ya, menuai yang baik itu ketika kita masuk dalam kota Yerusalem baru. Jadi berdirilah dengan iman yang kuat, Bapak Ibu Saudara, bersikap seperti laki-laki kuat, tidak goyah. Ya, itu artinya tersambung dengan berjaga-jaga, dan berjaga-jaga itu adalah hidup di dalam doa penyembahan. Tadi saya katakan kita perlu siang malam merenungkan firman. Ya. Dan kita perlu berjaga-jaga, bertindak hati-hati. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Oleh sebab itu perlu kita menyembah Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Saat kita menyembah, roh kita menyembah ke atas. Roh itu menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia tahu persis hidup kita. Roh itu sampai ke sorga, sampai kepada Yesus imam besar, ya, dan imam besar itu akan membantu kelemahan-kelemahan kita. Banyak menyembah, semakin banyak kekuatan. Sedikit menyembah, sedikit kekuatan. Jadi biarlah saudara, kita menyadari betapa pentingnya kita menyembah Tuhan. Supaya Tuhan menambah-nambahkan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai hari ini. Hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan sambung lagi di ibadah doa penyembahan 2 minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 ayat terakhir. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Kita nyanyikan dulu doa penyembahan, ya, lagu maksud saya, lagu penyembahan kita. Nanti saudara Agus akan memimpin lagu penyembahan kita. Kemanakah aku dapat pergi? Ya. Saya berikan kesempatan, mari Agus untuk langsung kita nyanyikan pujian.
Terima kasih Tuhan, Kau yang
Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan berdoa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar kembali Tuhan pada malam ini Tuhan. Firman-Mu yang kembali mengajar kami Tuhan, membentuk kami Tuhan, supaya kami boleh seturut dengan Engkau Tuhan, boleh serupa dengan Tuhan. Kami mau diajar akan firman-Mu Tuhan. Kami mau taat Tuhan akan firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat terus berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Dan kami boleh giat Tuhan di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan kami akan menjadi lemah. Tapi dengan firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang menghidupkan hati dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap memimpin kami, menolong kami, untuk kami tetap taat kepada firman Tuhan. Untuk kami dapat Terima kasih atas dengar-dengaran keselamatan. akan firman Tuhan. Untuk kami dapat Tuhan tetap setia di dalam Tuhan. Sehingga iman kami boleh teguh di dalam Tuhan. Dan kami Tuhan boleh senantiasa melimpah dengan ucapan syukur akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan, yang lebih dahsyat, luar biasa lagi kepada hamba-Mu Tuhan. Pakai Bapak Gembala dimanapun berada Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, dimanapun berada bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan juga memberkati buat keluarganya, buat Ibu Gembala dan juga kedua anaknya Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menolong, Tuhan yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Tuhan yang jadikan terang-Mu berkat dimanapun berada Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus selimuti oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kami juga berdoa buat jemaat di Al-Kafana Tuhan. Biarlah Tuhan melawati setiap pribadi, setiap keluarga Tuhan. Tuhan yang tahu setiap keadaan pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Biar Engkau yang melawati Tuhan. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya. Terlebih lagi Tuhan dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan. Tetap berkobar-kobar kami dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kaulah yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami yang teguh Tuhan Yesus. Terima kasih Kau memberkati Tuhan dalam setiap usaha mata pencaharian dan juga pendidikannya Tuhan. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil apapun yang dikerjakan. Biarlah itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat GSPDI, buat organisasi GSPDI Tuhan, buat setiap pengurus-pengurusnya Tuhan, baik dari pusat maupun sampai ke daerah. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan memberkati setiap program-program yang sudah direncanakan. Biar itu semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Biar Tuhan semakin tambahkan
pemakaian-Mu, pengurapan-Mu Tuhan, atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat dimanapun berada Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua rohani kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dengan keberadaan mereka. Tuhan yang melawati setiap mereka. Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan pemeliharaan-Mu, sukacita, pengharapan yang dari Tuhan kepada orang tua rohani kami Tuhan. Biarlah imannya, percayanya tetap teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menolong Tuhan dalam setiap keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini kami berseru kepada Tuhan. Tolong Tuhan bangsa kami, tolong negara kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Pulihkan Tuhan bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang indah buat bangsa kami Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami memohon kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan, lawati bangsa kami, negeri kami Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu menjamah Tuhan. Memulihkan bangsa kami Tuhan, negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberikan damai sejahtera, memberikan keamanan Tuhan, keadilan, sukacita di tengah-tengah bangsa yang besar ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menolong buat pemerintahan kami, baik dari Bapak Presiden sampai kepada aparat-aparat yang terlibat Tuhan, dari pusat maupun ke daerah Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka Tuhan. Terlebih lagi di dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan, saat pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk melakukan apapun Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kau berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan ada atas bangsa kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat keberadaan kami saat malam hari ini Tuhan. Dan kami serahkan segala doa, permohonan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan angkat dua belah tangan kita. Kita akan terima berkat rasuli. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat firman Allah, anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh menjadi milik bagian kita mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih atas keselamatan.
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara untuk keikutsertaan kita semua. Boleh mengadakan ibadah doa penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Agus. Terima kasih Pak Gam. Tuhan memberkati. Terima kasih Andi. Terima kasih semua. Terima kasih Rina. kasih pelayanannya semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Saudara-saudara. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam semua. Terima kasih Semoga Agus, Tuhan Rina, berkati. Ade, Tuhan berkati semua. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Eo, Reni. Haleluya. Salam dari trio. Selamat malam. Bye. Sampai bisa, Tuhan berkati. Yoel mati lampu Yoel. Lala udah gede. Iya Pak De. Oh enggak, gelap. Dameli. PPKM. Bye bye. Salam sehat semuanya. Tuhan berkati. Berkati, amin. Ketemu lagi. Ayo Cek Engnya. Yuk, selamat malam ya. Tuhan berkati. Jagain ya lah. Siap udah. Untuk baong lah. Sama-sama Pak De. Dadah, Tuhan berkati.